Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam ini kita akan berbincang tentang salah satu ritual yang sering kita lakukan sebelum tidur, atau mungkin saat-saat tertentu ketika kita harus berbicara dengan Tuhan Sang Pemilik Kehidupan dalam melakukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana jika saat atau momen yang sangat khusyuk tersebut harus diganggu dengan sosok gaib? Saat ini saya kedatangan narasumber saya, ada Kak Dion di samping saya yang ternyata punya pengalaman mengerikan yang tidak pernah dapat berdoa kurang lebih selama 2 tahun karena selalu diganggu oleh sosok gaib tersebut. Langsung saja saya menyapa narasumber saya. Selamat malam Kak Dion. Malam Kak Rani. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Menarik sekali karena email dari Kak Dion yang dikirim ke Ketong tuh kemarin Ketong sempat baca itu cukup menumpuk ya karena dilihat, dan ternyata ketika kita melihat story dari Kak Dion di email itu menarik sekali. Saya juga sangat menarik. Ternyata ada sosok tersebut yang mengganggu kita ketika kita ingin berdoa kepada Tuhan begitu. Saya jadi tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya Kak Dion tuh awal mula kejadiannya seperti apa dan apakah ini memang pernah terjadi atau sebelumnya tidak pernah, dan bagaimana sampai bisa kejadian begitu Kakak? Oke. Yang pertama ini kan ada waktu itu lagi di Bandung, ada kegiatan studi tour di sana. Jadi ada sedikit problem. Jadi pas pulang ke Kupang itu mungkin 2 atau 3 bulan itu kayak mulai ada yang aneh. Kayak besok feeling kayaknya kurang bagus begitu. Keperasaan ini kan kadang kalau kita ngerasa kayak son enak pasti son bisa ini toh Kak. Kayak begitu terus kayak son enak terus kayak sebelum kejadian kan masih mimpi tidur. Jadi beta tidur itu masih bisa doa. Jadi masih doa tidur terus kayak ketindian gitu Kak. Jadi tidur pas sambil rep-repan tidur begini tuh Kak. Pas mau antara bangun atau sonde, kesana atau sonde tuh Kak, di bawah kaki tuh ada sosok hitam besar tuh, dia kayak lagi pegang kaki. Sosok hitam besar pegang Dion kaki di ujung tempat tidur. Ya, terus itu beta sambil mimpi Kak. Antara sadar atau son sadar. Iya, jadi ada mimpi tuh. Terus dia mimpi, beta lihat dia punya ini di ada tetangga begitu tuh Kak. Dia pegang kaki tapi mungkin kan itu barang kalau datang kan apalagi kiriman kan bisa pakai pintar tuh Kak, bisa pakai sabuk muka atau apa untuk itu Kak. Jadi dia awalnya begitu Kak. Baik, tunggu beta. Jadi maksudnya di Bandung waktu itu Bandung. Terus ada masalahnya sama siapa? Sama orang dekat gitu? Iya, orang dekat. Terus begitu pulang ke Kupang 2-3 bulan baru mulai tanda-tanda kejadian kayak perasaan sonde enak, terus sering ketindihan begitu. Terus kayak ke jalan tuh kayak sekali mau jalan tuh perasaan kayak bilang itu bisa jalan sah begitu. Maksudnya mau jalannya mau keluar gitu. Kita keluar tapi kayak perasaan so enak tuh Kak, jadi kan kayak bingung mau jalan atau sonde, bawa motor atau sonde. Oh begitu, setiap kali selalu ada muncul perasaan tidak enak. Dan puncaknya itu malam itu sempat tidur di antara alam bawah sadarnya Kak Dion melihat sosok seperti bayangan hitam besar gitu sedang memegang kaki. Kemudian diwujudkan itu adalah orang kenalan di Soe begitu. Dan waktu Kak Dion melihat seperti itu langsung punya firasat mereka atau gimana? Kayak abis itu kan beta masih telepon mam tua toh. Telepon mam tua. Bisa cerita-cerita begini, mam tua bilang kan bisa begitu lu doa saja dulu. Lu tuh apa yang pertama kali harus lakukan itu apa? Pasti doa kan paling penting. Doa terus mam tua juga bilang, lu usah ini pikiran itu, pikiran kalau itu orang jangan nanti jadi dosa aja untuk lu. Kalau bukan dia, apalagi kan ini barang kan pintar Kak. Dia bisa datang nih kan pakai sapu muka bisa untuk kayak ada domba tuh Kak. Jadi pokoknya tenang gitu Sa. Kamu sendiri waktu itu? Iya. Sendiri di Kupang? Di sini kan tinggal sendiri waktu itu. Nah, terus bagaimana sampai bisa mengganggu ketika mau berdoa itu? Bagaimana kejadiannya? Jadi sebelum beta kecelakaan tuh Kak, itu yang sempat kecelakaan? Iya, kecelakaan. Kejadiannya sebelum kecelakaan atau sesudah kecelakaan? Apanya? Yang diganggu itu? Diganggunya itu sebelumnya diganggu dulu baru kecelakaan. Diganggu dulu? Iya, diganggu. Coba ceritakan yang diganggu. Ya, jadi yang diganggu itu Kak itu hampir 2 tahun. Punya lama tuh itu kejadian kayak mau celaka motor tuh Kak, itu 6 atau 7 kali.
hampir mencelakakan Iya, motor 6 sampai jangan 7 tiap kali kalau beta bawa motor kadang sendiri tuh dengan kawan tuh jalan-jalan, apalagi kalau jam-jam maghrib tuh kak itu itu kalau setiap kali maghrib itu beta harus bawa motor pelan-pelan. Biar kadang pelan juga, tapi langsung di bawah kolong motor tuh langsung ada kucing ada begitu terus. Kucing kan terlalu potong jalan. Punya kucing ini sering punya kucing punya kucing hitam tuh kak. Dia selalu kayak berjalan dia potong begitu. Yang mulai diganggu pada saat mau doa itu kapan? Diganggunya. Kayak tidak soalnya bisa berdoa, kayak mau berdoa kayak setengah mati berdoa itu seperti apa itu? Itu pas kayak kita lagi mau berdoa kan bisa mulai atas nama Bapak begitu kak. Pas kita mau begini, pas baru mau bilang sebut doa begitu tuh langsung begini langsung terkancing. Apa yang terkancing? Kayak bentangan tuh kayak berat, kepala berat, badan lemas, kepala kayak sepusing sekali kak. Kebiasaan lagi gempa begitu tuh kak. Sampai badan ini kayak persendian nih, itu kayak lemas semua. Jadi beta kalau tambah berdoa, itu beta tambah setengah mati, tambah susah. Tambah sulit. Tambah susah begitu. Jadi kadang kalau beta mau berdoa kesana bisa sambil tidur tapi berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati bisa? Itu kayak susah kak. Hanya bilang Tuhan mau tidur, jaga beta, amin bisa. Kalau semakin panjang berarti kayak terkancing kak. Apakah memang hanya setiap kali dia mau tidur baru Son bisa berdoa? Doa mau ke kampus. Son bisa juga? Sama Pokoknya namanya doa tuh Son bisa. Apapun jenisnya mau doa, makan juga sama juga? Sangat bisa. Semua pokoknya yang berkaitan dengan doa itu Son bisa. Begitu. Dan itu ada rasa tersiksa, maksudnya kayak secara fisik ada merasa kayak apa yang sakit di dalam tubuh, atau hanya sekedar untuk menghentikan Dion untuk berdoa dan kecelakaan? Kalau gitu. serangan fisik soalnya ada kak. Serangan Cuman fisik kayak soalnya ada sama sekali. Cuman kayak doa Jadi itu kayak rasa kayak ada yang kurang kata kan kalau kita maunya bukan apa maunya kayak doa ini kan juga penting. Kita mau keluar rumah masuk rumah kan harus doa. Betul. Jadi kalau kayak mau keluar tuh kayak ada yang kurang. Karena yang paling pertama yang harus kita lakukan sudah bisa. Jadi keluar rumah itu kan kayak was-was juga begitu kadang. Selalu was-was. Tapi itu was-was tapi selalu kucing itu selalu datang begitu muncul selama hampir kurang lebih 2 tahun. Apalagi kalau semua maghrib suka itu dia puncak. Sempat kecelakaan? Iya. Itu sampai 6-7 kali itu baru kecelakaan. Parah? Lumayan, hanya di kaki Oke. Agak tersalah sedikit sih. Luka juga kecil Luka ringan ya. Iya. Setelah itu ada lagi kejadian yang sama? Ada. Setelah lu sempat celaka, terus berikutnya lu jalan sempat ada lagi habis halangan? Itu masih kayak sebelum kita doa yang sama orang itu masih ada juga, tapi sudah agak kurang-kurang. Lepasnya itu pas doa dengan orang itu. Doa dengan orang? Iya. Maksudnya berdoa minta bantuan gitu? Iya, karena kebetulan di rumah kan sebelahnya ada kos tuh kak. Orang yang kos waktu itu kan dia punya kenalan yang punya yang Tuhan kasih gift yang putih. Jadi dia bisa doa toh. Jadi kita masih mau minta tolong dia juga ya. Kayak masih bimbang kak. Kadang pi atau sonde. Takutnya kalau pi di sana mungkin dari rumah bisa mindset kalau ini pasti dia begini. Takutnya kayak mencurigai orang toh kak. Sampai dikasih yakin diri sendiri dulu baru tapi jadi minta tolong yang di kos. Itu dikenalkan sama teman atau ada yang kasih tahu lu di situ? Mama yang suruh di situ. Sonde, karena memang saling kenal. Orang yang kos di rumah itu memang kayak masih saudara juga. Terus ya orang yang kos di rumah itu dia punya kawan tuh yang bisa doa. Dan itu memang saling kenal karena dia juga tetangga di situ toh. Jadi pas dia main-main jadi dia minta tolong begitu. Pas di main-main di kos. Dia main di orang yang kos di kos tuh, dia main-main baru dia bilang, bisa minta tolong kok, bisa bantu betiin sedikit kok. Ada begini. Bisa ketarik detail cerita toh. Jadi bilang, oh iya mari. Jadi dia bantu doa dan dia cerita semua kejadian dari Bandung sampai di Kupang semua tuh kayak persis begitu kak. Hanya beta juga masih bingung kak mau percaya soalnya takutnya kalau beta bukan meragukan Tuhan, cuman kayak kalau beta percaya takutnya nanti hubungan lu dengan itu orang jadi kurang baik terus beta takutnya pemikiran tentang dia buruk begitu toh, atau kita mungkin menuduh dia. Apalagi kan bukti kan sudah ada toh kak untuk kita menghakimi orang. Jadi kita pilih untuk harus bijaksana di tengah-tengah untuk kayak biar suasana aman sah. Berarti dia itu hasil dari doa itu, orang yang berdoa tuh yang dapat gift tuh bahwa yang melakukan ini ada kiriman dari teman Dion yang ada dari Bandung itu sejak kejadian itu. Dia yang kasih tahu begitu. Berupa apa?
yang kiriman. Dia cerita bahwa itu kiriman tuh sosoknya berupa apa? Ada perempuan, ada orang yang kirim tuh, dia barang yang dikirim tuh perempuan, masih dibilang masih nona muda, tapi dia meninggal karena celaka toh. Jadi dia bilang, oh, lu tolong kirim, lu pi ganggu dia begitu. Cara dia mengganggu lu seperti apa? Apakah ketika lu mau berdoa Ya, dia yang kalau mau doa tuh yang rangkul di peluk lu atau bagaimana sampai lu akhirnya seperti pokoknya tiap kali kalau mau doa tuh nanti kayak di belakang sini kapal kayak kecil besar gitu kak. Kayak rasa tergoyang gitu kak. Kayak rasa gempa tapi dalam satu titik yang di mana dia duduk tuh itu sih yang bisa gempa. Ujung kepala berat sekali. Soalnya bisa terus ya? Iya, soalnya bisa terus. Bagaimana cara dia mengusirnya? Si orang yang berdoa itu? Pas dia doa toh, dibilang dia kayak doa. Ditanya kapan dia doa tapi dia punya soalnya terlalu kayak fokus ke dia, dia cuma dengar sedikit-sedikit dia bilang ini Nona, lu pulang sudah. Orang yang suruh lu tuh lu jangan mau lah, lu pulang sudah. Dibilang begitu. Dibilang dia suruh lu untuk menjelekin anak, tapi ini anak nih apa yang dong suruh tuh ini anak sudah buat, lebih lu pulang sudah. Lu jangan ganggu dia lah, lepas dia sudah. Begitu. Itu Nona tuh dari sana, dari Bandung atau? Yang nong kirim yang itu Nona tuh itu yang bentuk astral ini, itu astral kan? itu. Iya, maksudnya itu kiriman dari Bandung. Dari sini. Oh, di sini. Iya. Oh, oke. Masalahnya kan di Bandung ada salah paham, mungkin ada yang dosen diterima, terus pulang sampai di Kupang, mungkin dia masih bawa begitu toh. Ya, tapi kan masalahnya sudah diselesaikan di Bandung. Tapi mungkin sampai di sini masih manusiawi aja, mungkin kalau dia sudah diterima atau kemana. Gitu. Tapi kamu, hati kecil kamu mengatakan iya orang itu. Iya, memang karena di kampus tuh ada saja pun gerak-gerik kayak dia mau datang minta maaf tapi masih malu. Kadang kayak besok coba-coba dekat dia kayak duduk sendiri sama-sama begitu kayak ayo lu omong susah apa bicara soalnya udah marah begitu. Santai punya aman sih kalau habis toh. Baru kan katong punya kayak susah kasih selesai toh sudah habis sah. Supaya biasa-biasa sah. Begitu. Berarti setelah tim doanya, ayahnya yang orang yang berdoa itu langsung usir sudah itu. Iya, usir. Dan setelah itu kamu merasa sudah tidak ada masalah lagi? Habis doa dia bilang, Dion nanti pokoknya malam lu coba doa. Lu doa, nanti lu rasa biasa sah. Jadi pas malam dia mau tidur tuh kak, dia coba doa tuh kayak biasa, rasa yang kayak biasa kak. Kadang kayak rasa kayak haus kak, selama sudah minum air begitu tuh kak. Kayak rasanya begitu, kayak malam kan sulam sudah doa tuh kak. Itu biasa sampai habis doa tuh dia lompat-lompat kayak anak kecil kayak terlalu senang tuh kak. Sudah mampu. Iya, lompat-lompat kayak anak kecil baru kayak masih lompat tuh kayak menangis begitu kak karena lama. Hampir 2 tahun ini bukan waktu yang singkat. Menarik sih sebenarnya kalau kita bicara soal gangguan ketika berdoa yang Kak Dion bilang tadi ya. Nah, beta mau lebih tahu spesifiknya lagi nih Kak Dion. Artinya ketika ketong malam, kan ketong kan kalau mau tidur kan ketong berdoa ya. Iya. Untuk membentengi kita, menjaga kita, minta Tuhan untuk menolong kita ketika kita tertidur. Tapi ketika tidak berdoa dengan kondisi diganggu oleh makhluk gaib, pasti akan ada dampak yang luar biasa secara psikis juga, secara mental ketika kita tidur tanpa doa dan diganggu oleh makhluk gaib. Ada tidak seperti itu? Kayak mungkin melalui mimpi atau diganggu secara nggak bisa tidur, tetap insomnia gitu, kayak main nggak nyaman tidurnya kayak gitu atau gimana? Iya, pokoknya kalau yang itu setelah itu kayak tidur tuh kadang dia sudah ganggu, cuman kayak ketindihan tuh yang lumayan. Setiap kali tidur pasti ketindihan? Soalnya terlalu, cuman kayak mungkin 2 minggu gitu, kayak 2 minggu tuh 2-3 kali begitu. Ketindihan. Biasanya ketika orang ketindihan ya Dion, itu kan secara tidak langsung alam bawah sadarnya tuh matanya tertutup tapi terbuka. Iya. Jadi dia bisa melihat apa itu di samping kiri atau kanan, walaupun dia tidak bisa memalingkan leher atau bagaimana. Proses ketindihan yang Dion rasakan itu seperti apa? Oh itu ada. Pas lagi tidur kan di kamar di depan tuh kan teras. Jadi di teras itu belet ada orang duduk. Itu tidur siang kak, itu sesuatu kayak semua maghrib tuh kak. Lagi tidur begini kayak buka mata kayak coba begini. Di teras tuh ada orang duduk. Orang yang mimpi dia tuh. Dia lagi duduk di situ, dia cuma duduk sah. Dia cuma bisa tahu itu siapa. Muka baru tuh juga, kayak orang-orang tua begitu. Tapi sudah tahu itu siapa. Cuma kayak duduk sah. Itu siang, ketika tidur siang. Itu hampir tidur siang, tidur sampai sore. Ini sampai subuh maghrib. Iya. Hal gaib apa lagi yang? Itu ada yang kadang kayak tidur kayak cemas gitu kan, mau tidur atau sonde, jadi bebangun sah. Kan kalau kadang ada begitu kan, kalau misalnya itu barang mau datang,
kebanyakan ada kelelur yang jaga kan kasih tahu mending lu bangun karena ini kiriman ini dia mau datang. Jadi bangun Kak begitu. Biasa sering bangun di pukul berapa? Jam 4 begitu kan atau yang mau azan pagi subuh tuh kan. Oke, jam 4 ya. Jadi selalu ada alarm gitu ya. Iya. Dari Dion selalu terbangun di jam-jam seperti itu, begitu. Karena jam 3. Jadi kalau jam 3 tuh bangun buat apa gitu jadi bisa tidur atau Kak. Iya. Karena kan sebelum kalian kan baju kayak kan searching kayak apa begitu toh Kak. Jadi ada yang nonton dari YouTube tuh Kak, dia bilang kalau ada leluhur yang jaga kan biasanya begitu kasih tahu mending lu bangun ini barang mau datang, jadi lu bangun supaya jangan kena di lu. Itu tahun berapa Kak Dion mengalami itu 2016 sampai hampir 2018. Hampir 2018 ya, berarti hampir 2 tahun. Itu iya. ya. Iya. Nah, biasanya kan itu kan pasti menyiksa ya. Maksudku apa tidak ada momen yang betul-betul mengerikan sampai merenggut nyawa gitu contohnya? Sampai ada. Hanya kecelakaan itu. Iya, kecelakaan terus dengan itu kalau malam tuh memang susah tidur karena sudah tidur karena ganggu. Tapi kalau siang soalnya Kak, karena aktivitas banyak kan masih kuliah kampus kan tugas juga banyak jadi kadang kayak di kampus, di kawan begitu terus. Begitu. Berarti hanya pada malam hari pas malam. Atau pas tidur siang, menjelang maghrib mau bangun, ada saja kejadian kayak gitu. Merasa lemas tidak? Tiap kali bangun tuh kayak lemas badan kayak sone enak. Kadang begitu, kadang kayak lemas badan sone enak. Sering? Sone terlalu sih. Hanya kalau yang sampai yang kayak betul-betul lemas tuh pernah Kak. Cuma kayak bangun kayak mau makan saya super malas. Badan kesu lemas Kak, karena persendian ini kan sakit. Oke. Selama itu terjadi memang Sonia ada keinginan untuk mau tahu itu apa. Setelah hampir mau 2 tahun baru minta tolong. Iya. Kok? Pas habis kejadian tuh yang kena ganggu tuh kami masih cuek saya. Pikir kalau mungkin Sonia tanggapi mungkin itu barang juga dia Sonia sampai mental ke beta atau kayak biasa Oh bagus. Mungkin biasa. Mentalnya Dion ya berarti ya. Udah nggak usah pikir lo ngapain. Anggap mungkin ini justru. Buat apa ya? Iya, berumam tuh juga biasa Iya. Sampai habis doa kok yang kata dapat tahu itu tuh, Muntu juga bilang beta habis doa biasa ke teman tua, biasa kan kalau besok pulang rumah bisa pernah kasih tahu orang tua. Kalau biasa pintu masuk rumah tuh masalah di luar bisa pernah mau kasih tahu toh. Jadi beta ke teman tua kalau habis doa, tapi tunggu Mama tuh telepon. Mama tuh sendiri telepon. Ini yang Mama tahu yang itu kejadian. Beta kan kesana ke satu Mama tuh Mama bilang beta tahu itu kejadian, tapi itu ini orang yang ini dia begini. Oh iya betul Mak, tapi itu beta juga mau kepala pusing biasa Mama tuh bilang nih Mama pesan satu lu jangan dendam, jangan simpan, biasa. Iya, beta juga ada rasa marah atau karena biasa Jadi kamu juga ketemu dia, beta yang tegur dia hanya dia kayak mungkin kayak agak masih begini. Tapi setelah itu Sonia pernah lagi ada kejadian sampai tahun ini? Iya, Sonia ada lah. Sampai saat ini? Iya. Sonia ada lagi kejadian Sonia ada gitu lah. Habis doa itu betul-betul kayak putus gangguan Sonia ada. Pokoknya kayak biasa. Doa justru kayak biasa. Setelah itu Dion doanya lancar terus, sudah mulai lancar. Iya, kayak kembali ke normal yang kayak dulu lah. Oke, baik kalau gitu. Tapi kalau basicnya Dion ini orangnya memang juga peka tidak dengan hal-hal kayak begitu? Bisa untuk ini peka atau soalnya Kak, kadang kayak rasa tuh kayak sering dari kecil Kak, kadang kayak dulu kan kecil sebelum ada rumah kan tinggalnya di mes kantor toh. Itu kan mes kantor di bawah banyak kuburan. Kuburan yang zaman perang tuh kan habis perang baru bikin kantor toh. Jadi tuh dia punya suasana juga kadang kayak agak-agak ini. Iya. Jadi pernah satu kali ada kakak cuma maghrib dia bermain depan pintu dia kena tendang. Oh. Tiba-tiba dia kayak kena tendang dari orang besar tuh dia jatuh. Itu bayangan hitam besar. Paling hanya itu saja ya. Iya, tapi kalau ibu kakak mungkin dia lebih sensitif, dia mungkin bisa lihat. Cuman dia cuek itu barang ada tuh soalnya dia biasa dia cuma mau terlalu tanggapi tau. Memang kalau ketong kayak begitu tuh lebih bagus sebenarnya. Iya. Jadi don't just akan ganggu. Iya, kan ada orang kan dia yang ada dia punya given, ada yang dia mau buka atau sonde. Iya, kan. Kalau ketong lebih cuek Kalau ketong mau buka baik dari dalam nih siap. Harus siap kan ketong mau lihat itu barang kan memang harus siap. Dia apalagi dia datang dengan wujud yang bentuk yang ada yang kayak kecelakaan atau apa kan agak ngeri juga jadi mendingan siap dulu baru bisa
lihat. Berarti salah satu hal positif dari Dion adalah orang yang cuek begitu. Jadi sekalipun tahu kayak gitu, besok mau pikir, besok mau terlalu pikiran, nanti bikin dia tambah beban. Makanya kenapa efek dari kiriman teman juga tidak terlalu berdampak sama Dion. Karena Dion salah satu orang yang justru kalau orang yang terlalu kebawa kepikiran itu bisa parah lagi justru ya kejadiannya. Tapi karena kamu anaknya ngapain, dan kamu juga ada unsur untuk memaafkan gitu kan ya, jadi makanya mengikhlaskan, makanya ikhlas. kenapa tidak terlalu sampai berdampak sama kamu yang buruk. Menarik. Dan mungkin malam ini juga Dion mau menyampaikan ya kepada netizen juga, BNS Squad khususnya yang mungkin saja begitu ya akan atau mungkin mengalami hal seperti Dion. Kira-kira tipsnya apa nih biar kita bisa tetap kayak Dion nih, nggak sampai berdampak nih, sekalipun dikirim sama orang yang dikenal juga untuk mau mencelakai kamu. Celaka pun juga nggak sampai yang luka parah kan kemarin, puji Tuhan loh, itu luar biasa. Silakan langsung disampaikan. Oke, buat kawan-kawan, saudara yang mungkin pernah punya pengalaman sama dengan beta ya. Beta mungkin cuman bisa share sedikit apa yang beta alami. Mungkin yang paling pertama tuh dari ketong sendiri juga. Mungkin kayak pas itu barang datang cuek sah. Soalnya usah terlalu ketong pikir atau ketong terlalu berlarut-larut. Kayak ketong lebih santai-santai. Itu barang mungkin dia dengan sendiri akan mental karena ketong sendiri kan juga soalnya terima. Soalnya ada celah untuk dia masuk terlalu dalam. Karena yang beta alami begitu, beta soalnya terlalu banyak pikir, jadi untuk dia sampai masuk dan mau menyerang beta dengan berbagai macam cara, soalnya terlalu mental, soalnya terlalu masuk. Karena beta sendiri justru tahu apa yang harus buat, beta harus bisa membentengi diri sendiri supaya soalnya sampai ke kejadian lebih parah. Itu sah. Iya, menarik. Itu bagus. Memang harus kayak begitu kita. Jangan terlalu terbawa pikiran. Nanti justru tambah parah keadaannya ya. Kayak Dion aja cuek. Makasih ya Dion sudah hadir di BNS Mirror pada malam hari ini. Luar biasa ceritanya sudah berbagi bersama dengan kita. Dan semoga ceritanya bermanfaat juga nih bagi BNS Squad yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Dion. Atau bisa juga kita mewaspadai diri kita ya. Jadi dengan cara seperti itu. Baik, dan juga untuk BNS Squad perlu saya informasikan ya, yang ingin mengirimkan cerita-cerita menarik, horor khususnya, menegangkan dan juga menyeramkan, jangan lupa kirimkan ke Gmail bohongnonstop@gmail.com di bawah ini. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi jika ada video baru dari BNS Mirror yang muncul setiap minggunya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda BNS Squad, dan sekali lagi jangan lupa untuk ikuti kami terus dengan cerita-cerita menyeramkan lainnya tetap di BNS Mirror Misteri Horor, karena percaya atau tidak, mereka ada.